Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya tentang database. Kita mungkin sudah membuat tabel yang akan kita isi nantinya pada database. Nah, pada database ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Access, yaitu bawaan dari Microsoft Office. Jika kita menginstal Microsoft Office, itu biasanya ada pilihan Microsoft Access. Nah, Microsoft Access itu harus kita install agar bisa digunakan untuk membuat database. Nah, untuk aplikasi Microsoft Access itu bisa kita lihat ada di desktop. Nah, jika tidak ada di desktop, silahkan kita ketikkan di pencarian itu dan Access. Nah, jika kita menggunakan Microsoft 2013, mungkin seperti ini caranya. Nanti Bapak ajarkan menggunakan 2013 dan menggunakan 2010. Karena pada umumnya semua komputer yang ada di Indonesia ataupun yang sering kita gunakan itu rata-rata dari 2010 ke atas. Sangat jarang lagi ada 2007 ke bawah kecuali untuk spek-spek laptop lama. Nah, untuk yang 2013 seperti ini caranya. Silahkan kita ketik dulu di paling bawah sini di pencariannya. Akses 2013 bakalan muncul nanti aplikasinya. Akses 2013. Kita klik aplikasinya. Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita klik blank desktop database. Nah, di sini kita akan klik blank desktop database. Ini gunakan bahasa Inggris. Tidak ada atau aneh rasanya jika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam dunia IT. Nah, kita klik blank desktop database. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada file name blank desktop database. Nah, di sini pada bagian folder, lambang folder mungkin bisa kita klik. Nah, kita diarahkan untuk menyimpan filenya itu di mana. Untuk menyimpan filenya kita bebas hendak menentukan di mana. Mungkin untuk pertama kali kita mengenal database, kita simpan di dokumen dulu. Nanti jika kita sudah masuk ke dalam pemrograman, kita tidak di dokumen lagi menyimpan file aksesnya. Ya, jadi kita klik dokumen. Nah, di sini kita beri namanya misalnya data siswa, itu kita singkat jadi dt garis underscore siswa misalnya. Nah, seperti ini. Pada bagian bawahnya itu ada Microsoft Access 2007 sampai 2013 database. Ini ada bermacam format, jadi kita pilih yang 2007 sampai 2013 database. Itu kita klik OK. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik create. Tunggu. Nah, ini adalah tampilan yang namanya Microsoft Access yang digunakan untuk mengelola database. Nah, bisa dilihat di sini ada home, create, external data, database tool, fill, tabel. Jadi kita akan bermain di bagian fill. Nah, di bagian fill ini nanti ada view. Nah, ada yang namanya datasheet, design, view. Nah, untuk Microsoft Access itu bisa kita lihat sampai di sini dulu mungkin untuk pembahasan. Jadi kita mengenal dulu bahwa Microsoft Access itu seperti ini tampilannya. Nah, jika kita ingin menambah data, mungkin misalnya kita klik view, design view. Nah, pada bagian design view kita klik, kita beri nama tabelnya. Ya, jadi nama tabelnya itu misalnya tb underscore siswa misalnya.
Nah, di sini pada bagian tabel itu berubah jadi TB siswa. Nah, untuk penamaan itu sama seperti mungkin email, itu tidak ada boleh yang ada namanya spasi. Jadi kita harus menggunakan underscore atau titik mungkin untuk sebagai pengganti spasinya. Nah, pada bagian di sini yaitu ada file name, data type. Nah, untuk ID itu kita ganti misalnya menjadi niche. Ini terserah mau huruf kapital atau huruf besar atau huruf kecil, itu sesuai selera. Yang pasti jika kita memanggil datanya nanti itu tidak boleh misalnya di pemrogramannya itu huruf besar, penulisannya huruf kapital, sedangkan di database-nya huruf kecil. Jadi kita coba dulu dari yang misalnya terserah kalian ingin menggunakan seperti apa. Kalau Bapak menggunakan huruf kecil yaitu NISM. Nah, pada bagian data tipe, di sini jika kita menggunakan auto number, jika kita sudah mengisi angka 1, maka akan lanjut ke angka 2, ke 3, 4, 5, sampai seterusnya. Dia akan otomatis mengisi jika kita isi auto number. Di sini untuk NISN kita ganti jadi entah itu short text atau text boleh. Kalau kita misalnya short text, silahkan kita klik. Nah, pada bagian bawah, artinya short text itu teksnya pendek atau singkat. Nah, ada bagian fill. Pada bagian bawah itu ada fill size. Nah, ini adalah jumlah kata yang akan diinputkan. Jadi, misalnya niche itu tidak boleh lebih daripada, misalnya kita tentukan misalnya cuman 6 misalnya. Jadi kalau kita menginput niche itu ada 6 angka itu masih bisa, tapi jika lebih daripada 6 angka dia tidak akan bisa masuk ke dalam database. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya itu fill name. Untuk fill name kita teruskan lagi yaitu nama. Nah, pada bagian nama itu kita isi short text untuk ukuran katanya, berapa kata yang diperlukan, yaitu misalnya untuk nama sih itu berapa yang diperlukan, misalnya cukup misalnya 50 misalnya. Berarti tidak boleh lebih daripada 50, kalau kurang dari 50 boleh. Untuk kelas mungkin kita isi sedikit saja. Untuk katanya mungkin terserah sesuai selera, mungkin ingin berapa, misalnya 10 misalnya, ada ingin 11 misalnya atau 12 bisa. Setelah itu ada yang namanya jenis kelamin, jadi kita singkat jadi JK. Mungkin boleh misalnya untuk jenis kelaminnya seperti ini, atau mau diketik tapi tidak boleh menggunakan spasi, harus menggunakan underscore. Nah, seperti ini. Tapi Bapak ingin menggunakan yang simple saja, jadi dengan JK. Untuk biar mudah, untuk jenis kelamin kita gunakan satu saja. Kenapa itu menggunakan satu? Karena kita akan menggunakan kata P dengan L, jadi tidak boleh lebih daripada 1, maka dia akan error. Nah, seperti inilah contoh database yang sudah kita buat. Setelah itu, nah pada bagian atas kenapa bisa ada lambang kunci atau primary key? Ini adalah data yang digunakan untuk menghubung semuanya. Misalnya mau tambah tabel lagi. Nah, jadi pada query, mungkin nanti kita akan membahas query, itu primary key ini yang paling penting digunakan untuk terhubung antara tabel 1 ke tabel 2 dan tabel seterusnya. Itu terjadi hubungan di query. Mungkin itu nanti untuk masalah query nanti kita bahas. Jadi jika sudah, kita klik kanan pada bagian atas yaitu save, atau klik paling atas lambang simpan, atau Ctrl S itu bisa juga. Jika sudah, kita pindah lagi ke bagian sini data sheet view.
Kita klik. Nah, jadi inilah tabel yang sudah kita buat. Misalnya NIS berapa, namanya berapa, kelasnya berapa. Dan jika ini bisa kita isi manual. Misalnya NIS-nya seperti ini. Nah, tapi ini nanti kita isi di dalam aplikasi Microsoft Visual Studio. Jadi kita menggunakan Visual Basic, nanti kita input di aplikasinya, dia akan masuk ke dalam database. Cukup sampai di sini dulu yang Bapak jelaskan. Jika kurang mengerti, silahkan dilihat ulang lagi videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih.